Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024, yaitu usulan pengangkatan seluruh honorer menjadi P3K penuh waktu. Inilah solusi konkret agar diangkat menjadi ASN. Untuk mengetahui lebih detail, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Berikut ini informasi penting. Tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN di berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pengangkatan sebagai P3K pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Kelompok honorer yang melakukan aksi ini adalah mereka yang gagal dalam seleksi P3K 2024 akibat tidak tersedianya formasi. Kondisi ini menimbulkan polemik di kalangan tenaga honorer yang berharap dapat memperoleh status pegawai P3K penuh waktu. Selanjutnya, solusi yang diajukan Wakil Ketua Komisi 1 DPD RI. Menanggapi permasalahan ini, Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, Dr. Muhdi, menyampaikan solusi konkret. Beliau menyusulkan agar seleksi hasil efisiensi anggaran pemerintah dapat dialokasikan untuk pengangkat seluruh tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu. Muhdi mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, anggaran yang berhasil dihemat mencapai 6,69 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut. Efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah. Kemudian efisiensi transfer ke daerah sebanyak 50,59 triliun rupiah. Meskipun efisiensi anggaran ini telah dirancang untuk berbagai program strategis seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, energi, dan peningkatan sektor kesehatan, Muhdi menekankan pentingnya mengalokasikan dana tersebut untuk membangun sumber daya manusia melalui pendidikan, sains, dan teknologi. Selanjutnya, pentingnya optimalisasi pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu. Muhdi mendesak agar efisiensi anggaran ini digunakan untuk mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu, terutama tenaga pendidikan, kependidikan, dan tenaga kesehatan. Sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jawa Tengah, beliau menegaskan bahwa dengan anggaran sebesar 306 triliun rupiah,
Tidak ada alasan lagi pemerintah untuk tidak melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Menurutnya, mulai tahun 2025 tidak boleh lagi ada tenaga honorer yang berstatus non-ASN. Apalagi banyak guru dan tenaga kependidikan yang hingga kini belum dianggap sebagai ASN. Jika Indonesia ingin mencapai visi emas 2045, maka kunci utama adalah sumber daya manusia, SDM. Kata beliau dikutip Ayo Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025. Pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan generasi bangsa. Oleh karena itu, kami berharap efisiensi anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk menyejahterakan para guru, tegas beliau. Kemudian, alokasi anggaran untuk sektor lainnya. Selain pendidikan, Mudi juga menyoroti pentingnya penggunaan anggaran untuk yang pertama, penanganan stunting, kemudian pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, kemudian pemberdayaan masyarakat desa. Beliau juga mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi kebocoran anggaran yang dapat menghambat efektivitas penggunaan dana. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kebocoran anggaran harus diatasi agar efisiensi ini tidak sekedar menjadi pemotongan anggaran belaka. Pemerintah harus memastikan anggaran dimanfaatkan secara optimal tanpa adanya kebocoran, ungkap beliau. Kemudian, perlindungan hukum bagi guru. Di sisi lain, Mudi juga menyoroti fenomena kriminalitas terhadap guru dalam menjalankan tugasnya di sekolah. Ia menegaskan perlunya regulasi khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Guru agar para pendidik tidak bekerja dalam bayang-bayang ancaman hukum. Maraknya kasus guru yang diperkarakan secara pidana menunjukkan bahwa mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat, jelas beliau. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru sekaligus kabar gembira mengenai efisiensi anggaran untuk mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN P3K penuh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.